Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya matematika, yaitu bab 3. Perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, menentukan konsep kecepatan melalui jarak tempuh dan waktu tempuh. Kedua, menentukan kecepatan, jarak maupun waktu. Ketiga, menentukan hubungan antar satuan kecepatan dengan benar. Keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan. Kelima, menyelesaikan masalah jarak dengan menggunakan konsep hubungan antar satuan kecepatan. Kecepatan. Coba kamu perhatikan, mobil hitam di sini akan menempuh jarak 45 km. Memerlukan waktu 1 jam. Kita buat catatan perjalanan pengemudi mobil dengan membuat kolom jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan. Jarak tempuhnya yaitu 45, waktu tempuhnya 1 jam. Ternyata pengemudi mobil itu mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam. Coba kamu perhatikan, mobil hijau akan menempuh jarak 105 km, waktu jamnya yaitu 150 km, dan waktu tempuhnya 3 jam. Kita masukkan, ternyata pengemudi mobil itu juga mengendarai dengan kecepatan 50 km per jam. Kamu perhatikan lagi, mobil merah akan menempuh jarak 100 km, memerlukan waktu 2 jam. 100 waktunya 2. Ternyata pengemudi mobil juga mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, dari sini kamu perhatikan kolom kecepatan. Yang pertama hasilnya 45, kedua 50, ketiga 50. Nah, hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh itu kamu perhatikan, berarti dapat disimpulkan kecepatannya, jarak tempuhnya 45, waktu tempuhnya 1 jam, kecepatannya 45. Jadi 45 dibagi 1 hasilnya 45. 150 waktu tempuhnya 3 jam menghasilkan 50, berarti hasilnya dari 150 dibagi 3. Terus yang 100 km memerlukan waktu tempuhnya 2 jam menghasilkan 50. Kita amati yaitu 100 dibagi 2. Jadi disimpulkan kecepatan itu sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Kecepatan, jarak, dan waktu. Kamu perhatikan segitiga ajaib. Di sini ada S, V, dan T. S itu merupakan jarak, satuannya kilometer. V itu merupakan kecepatan, satuannya kilometer per jam. T itu waktu, satuannya jam. Kalau kita mau mencari kecepatan atau V, kita tutup. Tinggal S dan T. Karena S-nya di atas, T-nya di bawah, maka berarti kecepatan itu S dibagi T, yaitu jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari jarak, kita tutup S-nya, tinggal V dan T. Karena V dan T sejajar, ini artinya dikalikan. Jadi S sama dengan V kali T. Kalau yang kita tutup itu T, kita cari T atau waktu, yang atas S, yang bawah V, berarti T sama dengan S dibagi V. Kita lanjut latihan. Contohnya, Pak Rudi pergi
ke Madiun. Jarak Ponorogo ke Madiun adalah 32 km. Beliau bersepeda motor dari Ponorogo pukul 10 dan sampai Madiun pukul 12. Berapa kecepatan motor yang dikendarai Pak Rudi? Kita tulis yang diketahui dulu apa? Jarak atau S 32 km, waktu atau T 12 dikurangi 10 sama dengan 2 jam. Ditanyakan V. Jawabnya yaitu V tadi kita tutup V-nya tinggal apa? S dibagi T. Sama dengan S-nya tadi berapa? 32 km, T-nya 2 jam. Hasilnya yaitu 16 km per jam. Paham ya anak-anak? Hubungan antar satuan kecepatan. Diingat, kalian pasti sudah pernah mendapat pelajaran di kelas 4 ya, yaitu satuan tempuh, jarak atau tempuh, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kamu perhatikan, kalau dari atas ke bawah itu turun satu tangga dikalikan 10. Kalau dari bawah ke atas naik satu tangga dibagi 10. Coba kamu perhatikan, 1 kilometer dijadikan meter. Coba kita hitung berapa tangga turunnya, 1, 2, 3. Berarti dikalikan berapa anak-anak? 1000. 1 kali 1000 yaitu 1000 meter. 1,5 hektometer dibuat sentimeter. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti turun 4 tangga. Berarti berapa kali 10.000? Hasilnya yaitu 15.000 cm. 2 desimeter naik menjadi dekameter. Kita hitung 1, 2. Berarti naik 2 tangga yaitu kali dibagi 100. Yaitu 2/100 sama dengan 0,02 dekameter. Sekarang kita mengubah satuan waktu dari detik, menit, jam. Kalau kecil ke besar itu tiap tangga dibagi 60. Kalau besar ke kecil tiap tangga dikalikan 60. Jadi kalau 1 jam dibuat menit, karena turun 1 tangga dikalikan 60, berarti 60 menit. Terus 1 menit dibuat detik, turun 1 tangga berarti kali 60. Terus 1 jam dibuat detik, berarti turun 2 tangga, berarti 60 kali 60, 3600 detik. Sekarang 1 detik dibuat menit, berarti naik ke atas, berarti naik 1 tangga, berarti dibagi 60, 1/60. Terus 1 detik dibuat jam, naik 2 tangga, berarti 1/3600. 1 menit dibuat jam yaitu 1/60 jam. Sekarang latihan. Ubahlah kecepatan-kecepatan sesuai dengan satuan yang diminta. 1. 25 meter per menit dijadikan sentimeter per detik. Coba kamu perhatikan, 25 meter itu dijadikan senti dulu, berarti turun berapa tangga anak-anak? 2 tangga, karena 2 tangga berarti dikalikan 100, hasilnya 2500. 1 menit dibuat detik yaitu 1/60 detik.
Hasilnya 2500 kali 60 per 1 sama dengan 15.000 cm per detik. Nomor 2, 50 dekameter per detik dibuat kilometer per jam. Dekameter ke kilometer berarti dibagi 100 karena naik 2 tangga. Terus 1 detik dibuat jam, yaitu 1 per 3600 sama dengan 50 per 100 kali 3600 per 1. Hasilnya 180 km per jam. Yang ketiga, 0,5 km per jam dijadikan hektometer per menit. 0,5 km turun 1 tangga berarti kali 10, yaitu hasilnya 5, dan 1 jam dibuat menit hasilnya 60, berarti 5 per 60 sama dengan 1 per 12 hektometer per menit. Sekarang ayo berlatih, kerjakan latihan soal 3.1 buku paket halaman 77 di buku tulis dan dikasih nama. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.